Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita ya. Dan aku juga pengen mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan masih harus tetap semangat supaya kita bisa melewati satu persatu permasalahan hidup hari ini. Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang sudah membuat kita pusing tujuh keliling. Yang hari ini sudah menggadaikan harga dirinya hanya karena mungkin ketidaktahuan ketika menggunakan aplikasi pinjol ilegal. Oke, baik ya. Hari ini kita pengen ngebahas sesuatu hal yang lumayan cukup penting. Dan pertanyaan ini pertanyaan yang paling banyak masuk ke kita hari ini. Karena mungkin khawatir terkait tentang blacklist B-checking. Tentang B-checking. Nah, sebelum melanjutkan ya ke topik pembahasan, masih banyak yang belum tahu apa sih B-checking itu ya. B-checking itu lebih kurang bahasa sederhananya seperti laporan catatan keuangan kita. Apakah kita pernah bermasalah di produk-produk atau mungkin perbankan yang lain. Jadi udah cukup ya sampai dengan di situ. Kira-kira Bang, efek negatifnya apa sih ketika kita beneran di blacklist B-checking oleh pihak bank, pihak produk pembiayaan dan lain sebagainya? Maka nanti kita akan kesusahan ya untuk melakukan pengajuan pinjaman atau mungkin kredit sepeda motor atau mungkin kredit mobil ya. Ada yang hari ini sudah punya keinginan buat kreditin mobil sport. Nah, ketika nanti kalian pengen kredit, maka mereka akan melihat catatan keuangan kita selama ini. Itulah salah satu fungsi dari B-checking ya. Karena hari ini banyak yang ditakut-takutin. Kalau bapak ibu itu nggak bayar pinjol kami, maka ibu akan masuk ke dalam draft list blacklist B-checking ya. Banyak yang mendapatkan pesan-pesan seperti itu. Nah, pada video kali ini kita pengen ngasih tahu apa aja sih aplikasi pinjol yang mungkin hari ini memang sudah terkoneksi ke Slick OJK. Karena banyak yang pertanyaan ini, maka kita akan kasih tahu ya. Ada 10 atau mungkin beberapa lah lebih, dan yang mungkin sudah punya pengalaman yang lain juga nanti bisa menambahkan aplikasi pinjol yang memang kalian gunakan, dan ketika kalian pengen ngecek B-checking kalian ternyata aplikasi tersebut memang sudah terkoneksi ke Slick OJK. Nah, jadi untuk di video kali ini kita pengen ngasih tahu apa aja sih Bang ya 10 aplikasi pinjol yang memang mungkin sudah terkoneksi ke Slick OJK atau mungkin B-checking. Kalau udah terkoneksi ke Slick OJK biasanya akan otomatis juga terkoneksi ke Slick kepada B-checking ya, seperti itu. Oke, langsung aja lah Bang ya. Apa aja 10 aplikasi yang mungkin hari ini memang sudah terkoneksi ke B-checking. Yang pertama itu adalah aplikasi Kredivo. Yang kedua adalah Akulaku, dan yang ketiga adalah Sofi, dan yang keempat adalah Atom, dan yang selanjutnya adalah aplikasi Home Credit. 5 aplikasi tadi. Dan di urutan yang keenam adalah aplikasi Traveloka. Dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi Tunaiku. Dan di urutan yang ke-8 adalah aplikasi Indodana. Dan di urutan yang ke-9 adalah aplikasi BRI Ceria. Dan di urutan yang ke-10 adalah aplikasi Kredit Pintar. Mungkin ada 4 atau 5 lagi sih yang memang sudah terkoneksi ke B-checking. Tapi akan kita infokan untuk 5 aplikasi lagi di video yang selanjutnya. Oke, baik ya. Hari ini banyak yang memakai Kredivo. Akulaku, Atom juga banyak ya, Shopee khususnya. Shopee ini yang paling banyak ya, yang hari ini hampir semua masyarakat Indonesia yang memiliki Android yang sering belanja-belanja online itu sudah pasti menginstal yang namanya aplikasi Shopee. Nah, ternyata mereka ini memang sudah benar terkoneksi ke B-checking. Dan resikonya tadi udah kita kasih tahu. Kalian akan mendapatkan raport ya atau laporan keuangan kalian hari ini bahwasannya pernah menunggak atau mungkin hari ini masih gagal bayar di aplikasi A, B, C, D, E. Nah, jadi hari ini ya aku juga pengen mengingatkan ya terkait tentang B-checking.
Tadi efek negatifnya itu ya, setelah kita gagal bayar atau mungkin belum mampu melakukan pembayaran, maka kita akan mendapatkan raport yang kurang baik. Jadi Bang, bagaimana Bang cara menyelesaikannya dan apa yang harus kami lakukan hari ini di tengah perekonomian yang masih terhitung lemah? Dan gue yakin banget nih, orang-orang yang menonton di video ini adalah orang-orang yang baik ya kan. Orang-orang yang memang memasukkan data-data pribadinya dengan benar, dengan tidak menipu data dan memiliki etikat baik. Hanya saja memang kemampuan untuk melakukan pembayaran hari ini memang masih cukup minim ya di tengah sulitnya badai perekonomian hari ini. Jadi bagaimana Bang cara menyelesaikannya? Sebelum ke tahap bagaimana cara menyelesaikannya, sebelumnya aku pengen mengingatkan kepada kalian agar untuk tetap tenang dan jangan lagi menambah masalah baru. Apa sih itu Bang? Ya, menambah masalah baru yaitu tadi dengan cara gali lubang tutup lubang. Apalagi dengan cara meminjam di aplikasi yang lain. Karena hitung-hitungannya sudah pasti rugi, hitung-hitungannya sudah pasti bertambah dan kalian akan tambah pusing. Jadi maksud abang bagaimana bang? Ini terkait tentang mungkin hutang di 10 aplikasi yang tadi abang sebutkan. Aku pengen mengajak kalian itu untuk tenang dulu. Dan tidak lagi gali lubang tutup lubang. Terkait tentang B-checking akan kita selesaikan nanti. Ketika kalian memang sudah benar-benar sanggup. Hari ini nominal hutang di 10 aplikasi tersebut ya lumayan besar ya. Karena memang yang tadi 10 aplikasi kita sebutkan tadi itu memang termasuk pinjol-pinjol dan produk-produk pembiayaan yang memiliki limit lumayan besar. Puluhan juta itu ya. Jadi hari ini mungkin ada yang pakai 12 juta, 20 juta, 15 juta, 8 juta, 7 juta ya kan. 5 juta ya minimalnya. Mungkin sedang panik nih karena setiap hari mungkin diuber-uber. Apalagi yang di Tunaiku itu yang memang sudah bekerja sama dengan pihak Amarbank ya kan. Dan beberapa aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang. Dan bagaimana nanti cara menyelesaikan B-checking kita ini. Membersihkan blacklist B-checking, membersihkan slik OJK, membersihkan ini itu segala macam. Ya caranya hanya satu itu. Kita bayar hutangnya dan hari ini masalahnya kemampuan kita untuk membayar itu yang tidak ada. Jadi kalau pesan aku sih, saran aku, jangan hanya dengan cara gali lubang tutup lubang kalian bisa berharap untuk membersihkan B-checking. Jadi hal yang terpenting hari ini adalah bagaimana caranya menambah peluang, menambah cuan ya, supaya bisa menutupi semua hutang-hutang. Jadi kalau yang hari ini masih berdiam diri ya, masih panik, apalagi banyak nih buat ibu-ibu yang mungkin belum jujur sama suaminya, yang mungkin belum jujur sama orang tuanya dan hari ini sedang panik karena mendapatkan pesan-pesan bahwasannya pihak dari aplikasi mereka akan mendatangkan debt collector. Hari ini banyak yang panik ya tentang masalah itu karena mungkin takut kalau orang lain tahu dia punya hutang. Jadi untuk menanggapi masalah yang seperti ini, aku tuh ingin mengajak kalian tuh yang belum jujur coba jujur dulu deh kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ya minimal itu akan membantu kalian meringankan beban mental kalian hari ini. Masalah nanti kalian akan diomelin ya. Kemarin gua ada dapet pesan dari aplikasi yang lain yang juga membahas pinjol. Bang, gua belum jujur sama suami saya ya. Dan bagaimana kalau nanti seandainya saya jujur, saya khawatir diusir dari rumah. Katanya seperti itu. Gua lihat foto profil keluarganya. Ini dari keluarga yang memang militer ya. Mungkin suaminya ya orangnya tegas, orangnya mungkin marah kalau seandainya istrinya itu mengambil sebuah tindakan tanpa izin suami. Jadi kalau untuk menanggapi masalah yang seperti ini, atau mungkin kemarin gua ada dapat chattingan takut kalau orang tuanya itu shock ya ketika tim debt collectornya datang ke rumah. Jadi coba pilih time yang tepat ya untuk berbicara berdua, untuk berbicara terbuka, membicarakan masalah ini. Dan jangan menuntut mereka untuk membantu kalian. Karena mungkin saja si suami juga punya pekerjaan dan masalah di luarnya. Jadi ditambah lagi dengan masalah pembicaraan yang uang tentang uang seperti ini, ya pasti akan membuat si suami nanti juga jenuh ya kan. Apalagi pada orang tua yang mungkin hari ini sudah mulai renta. Jangan bicarakan yang anggap sajalah caranya itu, yang pilihlah cara yang memang kalian tahu sih ya.
bagaimana situasi dan kondisi keluarga kalian. Oke? Oke guys ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.